Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja. Untuk kali ini Bapak akan jelaskan langsung ke hukum kolomnya. Ya, hari ini kita perdalam tentang hukum kolom yang mungkin SMP kalian udah lihat sebenarnya. Ketika ada dua muatan didekatkan atau dikondisikan pada jarak tertentu, maka dia akan mengalami reaksi, ya kan? Apa reaksinya? Bisa tolak menolak atau tarik menarik. Kalau sejenis ini pasti terjadi tolak menolak karena sejenis dia kan. Kalau sejenis tolak menolak, maka gayanya seperti ini, dia akan saling menjauh. Yang Q1 ke kiri panahnya, Q2 ke kanan. Nah, ini vektor semua. Nah, ini permainannya hitungannya nanti pakai vektor. Jadi jangan pernah lupakan pelajaran vektor kelas 10. Kalau dia seperti ini, waktu SMP dulu, maka kita pakai hukum rumus kolom yang F sama dengan, ya, ini kalau yang tarik menarik, dia akan mendekat. Nah, nanti kalian pakai F sama dengan berapa besar gayanya? K Q1 Q2 per jarak mereka dikuadratkan. Jadi F ini sama besarnya ya. F kiri dan kanan sama. Ini juga gitu. F kiri dan kanan besarnya sama. Kenapa sama? Ya karena memang hanya dua ini yang berinteraksi. Hanya dua ini yang menimbulkan gaya. Jadi ya sama, nggak ada muatan lain ya. Oke, kita lihat. Ini udah Bapak cuat kemarin ya. Ini semalam udah Bapak kasih tahu. Kita langsung ke sini aja. Nah, ini soal. Kita perdalam soal dengan berbagai jenis bentuknya agar anak-anak Bapak semakin memahami soal-soalnya ya. Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya interaksi tarik-menarik sebesar F. Nah, kita buat ya. Kemana dia? Kayaknya agak error. Jadi ada dua muatan atau dua partikel, mereka tarik menarik, berarti seperti ini ya. Besarnya sama-sama F. Dipisahkan pada jarak R. Ya. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4R. Nah, ini waktu jaraknya R, gayanya F. Tapi suatu kondisi jaraknya diperpanjang, ya, diperbesar. Lebih jauh lagi. Terus sudah lah, ini anggap makin jauh lah ya. Jaraknya jadi 4R. Jadi gayanya berapa? Berapa dari kondisi awalnya? Ya, maka kita pakai rumus. Ini kan kita anggap ada Q1, Q2 ya kan. Sini juga Q1, Q2. Jadi muatannya nggak berubah. Yang berubah hanya jaraknya. Maka kita pakai seperti ini ya. F1, ini katakan F1 ya. Ini F2. Mereka akan tetap tarik menarik. Tapi logika anak-anak Bapak ini tarikannya makin kuat atau makin lemah? Coba Bapak mau dengar. Awalnya jaraknya R. Besar tarikannya F1. Ketika makin jauh 4R, apa yang terjadi nak? Apakah makin lemah atau makin kuat? Siapa yang mau jawab? Siska? Halo, dengar suara Bapak nak? Dengar, Sir. Dengar, Pak. Ini internet sekolah lagi putus, Bapak baru pindah ke sinyal handphone Bapak ya.
Mudah-mudahan stabil. Masih jelas ya? Jadi Bapak mau dengar nih. Ini tadi F1 jaraknya R. Sekarang Bapak mau nyari F2 yang jaraknya semakin jauh, 4R. Kira-kira gayanya akan semakin besar atau semakin kecil? Sir, suaranya putus-putus, Sir. Halo, halo, tes. Dengar? Udah jelas, nak? Halo, tes. Dengar, nak, suara saya? Baru jelas, Dengar, Pak? putus-putus. Oke. Tadi putus-putus, Sir. Oh iya, ya. Ini udah jelas ya? Sudah, Udah jelas, Iya, Pak? Sir. Nah, jadi gini, waktu jaraknya R, gayanya F1. Muatannya tetap sama, tapi jaraknya Bapak pindah makin jauh, 4R. Kira-kira gayanya melemah atau menguat? melemah, Sir. Melemah. Kenapa, Mustaqim? Karena gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, Sir. Berbanding terbalik ya, kita coba cek ya. F1 kan kita kalau mau pakai rumus K Q1 Q2 per R kuadrat. Ya. Bapak bandingkanlah dengan F2 ya kan. Nah, ini sama, ini sorry, ini di bawahnya ya gitu ya. K Q1 Q2. Ini kan coret habis nih ya, per 4R kuadrat. Karena sama, K-nya sama, Q-nya sama. Coret aja. Maka bentuknya akan jadi seperti ini. F1 per F2 seper R kuadrat per seper 4R kuadrat. Jangan lupa dikurung ya, karena 4-nya juga ikut dikuadratkan. Kalau udah kayak gini matematikanya jadi gini kan, F1 per F2 4R kuadrat per R kuadrat. Ya kan, ini R-nya turun, yang sepernya naik ke atas. Sampai di sini jelas, nak? Jelas, Sir. Jelas, Pak. Jelas ya, berarti F1 per F2 sama dengan 16R kuadrat per R kuadrat. Coret R-nya. Habis. Maka F2 menjadi seper 16 F1. F1 tadi apa? Ini F. Oh, jadi jawabannya adalah seper 16 F. Oke. Artinya semakin lemah. Seper 16 itu kan di bawah 1 ya. Kalau F aja kan anggap aja angka 1. Oh, berarti betul semakin lemah. Artinya betul logika kita. Kalau kita semakin jauh jaraknya, biasanya tingkat interaksi yang terjadi antara kita semakin kecil. Tapi kalau kita berdekatan, ya akan banyak interaksi yang bisa kita lakukan. Ya, contohnya anak-anak Bapak kalau belajar di sekolah, di asrama, banyak program yang bisa kita lakukan. Kita bisa praktikum, bisa kita ke lapangan, sama-sama melihat masalahnya. Nah, ketika jarak kita dijauhkan, ya inilah usaha kita. Ya kita cara belajarnya seperti ini. Tapi Bapak nggak bisa lihat wajah kalian, ini kan banyak yang matikan kamera. Kalau nanti kameranya hidup, kuotanya boros, ya kan? Terbatas interaksinya, semakin kecil. Itulah logika kita untuk memahami kenapa semakin jauh jaraknya semakin kecil gayanya. Nah itu dia. Makanya kenapa orang di agama ini juga kan gitu kan. Kalau laki-laki perempuan yang belum mahram jangan dekat-dekatan, ya kan? Karena akan terjadi interaksi yang banyak nanti, ya kan? Jangan berdua-duaan di tempat sunyi, kan gitu. Kalau dia terjadi yang diinginkan, terjadi yang diinginkan, kan bahaya kan? Karena semakin dekat jarak yang di antara dua muatan ini akan besar gayanya, ya. Jelas ya? Ini Bapak kasih waktu 2 menit untuk dikerjakan dulu. Sebelum Bapak yang mengerjakan, ini ada 3 muatan A, B, C. A positif, B negatif, C positif. Nilainya udah ada ini, 1 mikro, 2 mikrokolom, 4 mikrokolom. Dengan
Ketetapannya K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Tentukan besar dan arah gaya kolom pada muatan B. Jadi yang dianalisis yang B. Bapak kasih waktu 2 menit. Kalau ada yang mau menjawab. Ada yang mau jawab, Nak? Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Oke, nggak ada. Biar Bapak contohkan aja ya. Karena waktu kita sangat... Sir. Ada. Sir. Nah, silakan. Saya, Sir. Silakan. Dia 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton ke arah C, Sir. 72 ya? Ya, Sir. Kita lihat. Karena Bapak fokus ke muatan B, kita lihat ya jawaban si Mustaqim ya benar atau enggak ya. Muatan B, maka Bapak lihat B. B berada di antara dua muatan, A dan C. Dia negatif. Ketika dia berinteraksi dengan A, apa yang terjadi, Nak? Tarik menarik, Sir. Tarik menarik. Dia akan mengalami gaya yang arahnya ke kiri. Dia akan tertarik. Ya, gini ya. Ini Bapak sebut aja FB ditarik oleh A, FBA. Jelas ya? Sekarang terhadap C. Dia negatif, juga ini positif C-nya. Kira-kira apa yang terjadi? B tarik menarik, Sir. Iya, dia akan ditarik oleh C. Nah, Bapak sebut FBC. Oh, jadi si B kena dua gaya, Pak. Iya, betul. Ada dua gaya yang dia rasakan. Dengan jaraknya sama, yaitu 1 meter. 1 meter. Terpisah jarak 1 meter dengan keduanya. Namun, muatan A dan C berbeda. Nah, muatan si A aja, kata soal 1 mikrokolom. Muatan si B minus 2. Muatan si C 4 kolom. Kira-kira dari sepintas angka yang ditunjukkan ini ya 4 mikrokolom. Yang ini dia dipengaruhi ya 2 mikrokolom. Yes. Yang ini 1 mikrokolom. Kira-kira si B akan condong tertarik oleh siapa, Nak? Ini ada cinta segitiga ya kan. Si B diperebutkan gitu. Si A punya harta kekayaan 1 triliun ya kan. Orang kaya sih, tapi cuma 1 triliun. Si C lebih kaya lagi 4 triliun. Walaupun si B udah punya harta 2 triliun gitu. Kira-kira dia akan lebih condong tertarik kemana, Nak? C, Sir. C, kenapa? Gayanya lebih besar, Sir. Gaya yang menariknya. Gayanya yang menarik lebih besar karena muatan si C lebih besar. kemungkinan karena gaya itu berbanding lurus dengan muatan, kemungkinan si B akan tertarik ke si C. Tapi mungkin tarikannya enggak satu kan, ada juga yang mengurangin si BA. Mungkin si B tetap ada rasa cinta dengan si A kan gitu. Tapi kecondongannya akan ke si C gitu. Beda cerita kalau si C-nya dijauhkan, terus dijauhkan mungkin sampai 200 meter. Apa yang terjadi, Nak? Kalau C-nya jauh 200 meter, kecondongan si B akan kemana? Ke A, Sir. Iya, ke A. Karena apa? Karena jarak berbanding terbalik. Kemungkinan si B akan condong ke A. Ya bisa jadi begitu. Tapi kita lihat aja, kita buktikan. Sekarang Bapak analisis FBA ya, yang tertarik oleh nih A. Ya, ini FAB. Karena dilihat dari A. Jadi besar FAB sama FBA itu sama karena mereka yang dilihat adalah dua muatan A dan B. Kita lihat ya. FBA. K QB kali QA
per jarak mereka dikuadratkan. K-nya tadi sudah ada di soal 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya udah ada 2 mikrokolom. Bapak buat 2 mikro itu 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Ya, minggu lalu udah Bapak kasih tahu ini. Kali A-nya 1 mikrokolom berarti 10 pangkat minus 6 kolom. Per jarak mereka. Jaraknya 1 meter dikuadratkan. Berapa hasilnya, Nak? 9 kali 2. 18 ya. Nah, kalau mengalihkan 10 berpangkat kan tinggal jumlahkan atau kurangkan aja kan? Berarti kita lihat 9 kurang 6. 3. 3 kurang minus 6 berarti 10 pangkat minus 3 per 1 ya kan? 1 kan nggak usah ditulis. 1 kuadrat kan 1. Ya udah langsung Newton. Oh, berarti kalau secara vektor ada gaya yang ke kiri sebesar 18 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Sekarang yang ke kanan Bapak cari. Yang Bapak sebut namanya FBC. Berarti dia dicari dengan K QB kali QC per jarak mereka dikuadratkan. K-nya sama 9 kali 10 pangkat 9 kali berapa itu, Nak? Si B-nya tetap 2 kali 10 pangkat minus 6. Si C-nya 4 kali 10 pangkat minus 6. Per jaraknya dikuadratkan. Jaraknya sama yaitu 1 dikuadratkan. Hasilnya jadi 9 kali 2 kali 4. Berapa itu, Nak? 72 ya? 72 ininya sama pangkatnya. 9 kurang 6 3 kurang 6 minus 10 minus 3 ya. Per 1 nggak usah ditulis Newton. Oh, berarti di sini ada gaya yang ke kanan sebesar 72 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Kalian udah belajar vektor, kalau ada gaya yang berlawanan seperti ini, diapain, Nak? Dikurangkan, Sir. Oh, berarti besar gaya resultannya yang dialami oleh muatan B adalah FBC dikurang FBA. Apa itu? F yang dipengaruhi oleh si C dan F yang dipengaruhi oleh si A. Berarti tadi udah kita cari nilainya 72 kali 10 pangkat minus 3 dikurang berapa, Nak, tadi? 18 ya? Iya, Sir. Iya, Sir. 18 kali 10 pangkat minus 3. Berapa hasilnya 72 kurang 18? 54 kok. 54, Sir. 54. 5 Iya, Sir. ya, cocok ya? Kali 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 Newton. Intinya si A tetap memberikan tarikan untuk si B, tapi kalah dia dengan tarikan si C. Maka resultannya nanti akan ke arah kanan, lebih condong ke si ini ya, si C. Seandainya Bapak buat FBC ke kanan kurang ke kiri, hasilnya negatif, berarti Bapak terbalik. Terbaliknya gimana? Berarti nanti dia condongnya ke si A gitu ya. Itu contoh kalau nanti misalnya menemukan soal yang seperti itu. Ketika kita kurangkan ini hasilnya negatif, berarti arah kita mengurangkannya terbalik. Berarti kecondongan arahnya akan ke kiri karena vektor yang arah ke kiri negatif. Jelas ya sampai di sini, Nak? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, Sir. Nggak ada, Pak. Ada. Sebenarnya hitungan ini tadi bisa Bapak ringkas ya. Ini kan Bapak cari satu-satu biar kalian paham. Bentar ya. Bentar ya, Nak. Kan Bapak kontak lagi. Nah, udah. Ya, Bapak langsung gimana Pak cara resultannya? Nggak usah dipisah satu-satu gini. Ya, warna biru kurang terlihat ya, Nak ya. Warna putih aja lagi ya. F resultannya kan kita udah dapat tadi FBC dikurang FBA. Sepakat nih ya, yang ke kanan dikurang yang ke kiri. Karena kita udah punya kecenderungan bahwa si C yang akan menarik lebih kuat. Maka Bapak buat K QB kali QC kurang K
QB kali QA per R per R. Kira-kira nak dari sini nampak nggak ada unsur yang sama? Apa aja yang sama? KQB per R ya kan? KQB per R sama kan? Sama, Sir. Sama. Sir. Kalau di matematika sifat asosiatif bolehlah berarti begini K QB per R-nya Bapak simpan, Bapak cukup mengurangkan QC kurang Q. Boleh nggak? Boleh, Sir. Boleh, Sir. Jadi langsung sekali jalan langsung dapat. Nah, nggak satu-satu begini kan? Jadi K-nya berapa tadi? 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya karena dia yang diamati langsung aja tetap dia kan 2 kali 10 pangkat minus 6 per R kuadrat. Sorry, R kuadratnya kok hilang nih. Nah, 1 kuadrat. Nah, ini kita sekarang ngurangkan yang QC dengan QA. Berarti 4 kurang 1 berapa, Nak? 3. Ya, 3 kali 10 pangkat minus 6. Kan dirubah ke kolom kan dari mikro kan? Jangan lupa. Ya udah tinggal kalikan aja. 9 kali 2. 18. 18 kali 3. Sama ya? 54. Oh, hasilnya sama ya, Pak? Iya, sama, Nak. Sama, minus 3 juga kan? Coba kita hitung. 9 kurang 6, 3. 3 kurang minus 6, minus 3. Ya udah, sama. Boleh sekali jalan aja kan, melihat karena ada unsur yang sama. Boleh. Sampai di sini paham, Nak? Paham, Sir. Paham, Sir. Di screenshot boleh, di screenshot biar supaya nanti jumpa soal yang lain bisa lihat-lihat catatannya. Udah? Ada 5 menit lagi, Bapak rasa cukup lah ini satu soal Bapak jelaskan. Ya. Ingat, kita nggak akan melupakan pelajaran vektor kita kelas 10. Jadi, sekarang Bapak fokus ke yang ditanya aja langsung. Kita biar tahu kita fokus arah panah yang mau kita gambar di mana kan gitu kan. Tentukan resultan gaya pada muatan A. Mana muatan A, Nak? Yang tengah-tengah ini kan? Iya, Sir. Nah, udah digambar ini panahnya, untung udah dibuat nih. Oh, satu ke atas, satu ke kanan, Pak. Ini cemana resultannya dulu waktu belajar vektor, Nak? Masih ingat ya? Kemana arah resultannya? Ke sini ya kan? Iya nggak? Iya, Sir. Ini sama. Kalau tangan Bapak ini kiri kanan, Bapak gini kan ya, Bapak agak regangkan. Yang membentuk ini ya, siku ya. Ada 2 orang yang narik tangan kanan Bapak kiri kanan, ya kan? Satu kiri, satu kanan. Maka Bapak akan bergerak ke sini, ya kan? Ini udah lulus lah vektornya dulu waktu kelas 10. Bapak anggap selesai. Gimana cara nyari resultan vektor, Nak? Kalau yang kayak gini? Masih ingat? FAB kuadrat bentuk Pitagoras. Iya nggak? Karena ini siku ya kan 90 derajat. Pitagoras kan? Iya, Sir. Katanya coba lihat. Jika gaya tarik menarik antara A dan B sama besar dengan gaya tarik menarik A dan C, sama kekuatan si B menarik si A sama juga si C menarik si A. Ya. Yaitu sebesar 5F. Oh, masukkan aja FAB 5F, masukkan. 5F kuadrat. Jangan lupa dikuadratkannya dalam kurung. FAC juga 5F, sama besarnya. Ya udah tambahkan 5F dalam kurung kuadrat. Berarti F resultan sama dengan akar ya. Kenapa akar? Karena dia kuadrat. 25F kuadrat ditambah 25F. Cocok, Nak? Cocok, Sir. 25 tambah 25 berapa, Nak? 50. 50, Pak. Ya, benar. 2 kali 2 pi. Betul kan? Iya, Sir. Pak, kenapa Bapak buat kayak gitu, Pak? 2 kali 25. Biar Bapak gampang ngakarkannya aja, ya kan? Akar 25 berapa, Nak? 5, Sir. 5. Maka yang tersisa, F-nya keluar ya, karena dia kuadrat kan? Maka yang tersisa siapa, Nak? Tinggal 2. 2. Newton.
Inilah besar si resultannya. Ya, kebetulan sama gayanya katanya. Jadi, Pak, nggak nyari KQ-nya, nggak usah, karena udah kasih tahu nilai gayanya. Ngapain? Nah, dia nggak ngasih tahu berapa muatan B, juga dia nggak ngasih tahu berapa muatan C. Dan ini sering di soal-soal SBMPTN gitu. Ya kan? Dan nggak juga menutup kemungkinan soal-soal nanti di tes-tes lain. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak Bapak? Sir, saya bertanya satu soal boleh, Sir? Silakan Mas Takim, ada 1 menit lagi. Halo, Takim. Kim. Halo, Kim. Apa Kim yang mau ditanya? Saya ada satu soal, Sir. Tapi nggak share screen. Coba share Iya, screen. Sir. Bisa? Enggak? Oh, bentar, saya harus keluar dulu kalau kamu mau share screen, bentar ya. Udah, coba. Coba share screen. Bisa, Kim? Nah, bisa kan? Wih, mantap soalnya, mantap, keren. 4 buah muatan. Fokus ke yang ditanya muatan yang mana, Kim? Coba. Jika O adalah titik perpotongan diagonal. Oh, ini medan magnet, medan listrik. Besok ini Bapak jelaskan. Ya, ini terkait medan, tadi gaya. Tapi ada juga nanti soal yang gaya yang bentuknya seperti ini, Kim. Ya. Jadi kalau cerita medan dia titik, nggak ada muatan di sini, titik. Nah, ini besok ya Bapak jelaskan ya. Ini belum. Kan beda nih satuannya aja N per C kan. Nah, kalau yang tadi kita pelajari N meter kuadrat per C, beda kan. Jadi turunan dari gaya dia. Oke, good. Berarti si Takim udah mencari-cari informasi. Tapi ada juga nanti Kim yang gaya yang bentuknya seperti ini. Nggak apa-apa, nanti kalau ketemu, coba kerjakan aja dulu latihan ya. Terima kasih, Kim. Ini besok Bapak jelaskan. Oke, Pak. Ya, gambarnya ke Bapak, besok Bapak masukkan ke slide Bapak, biar kita bahas sama-sama ya. Oke, Pak. Oke, thank you. Nggak ada pertanyaan lagi Bapak rasa. Besok kita jumpa lagi. Jangan lupa psikologinya. Kok besok ya? Besok. Oh iya, semalam kita nggak jumpa ya. Kapan ya? Kita ketemu lagi. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bu Nisa sudah menunggu. Dan Ibu Nisa semakin cantik aja nampaknya. Terima kasih Bapak Rija.